Praktikum modul gangguan sistem respirasi. Perkenalkan, saya Zulfikar Zafalepi, NIM 2030, 2080, 1034, kelompok 3. Izin untuk memaparkan praktikum modul gangguan respirasi. Untuk tujuan praktikum sendiri, untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Untuk dasar teori sendiri, menurut Chai dan Jung pada 2018, pada cacing Paragonimus menyebabkan penyakit paragonomiasis, dan pada cacing ini ada spesies lainnya. Namun, kita di sini hanya fokus pada spesies Paragonomimus westermani. Menurut Yoshida et al. 2019, penyebaran secara geografis ditemukan di India, Pakistan, dan Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar. Untuk cacing Paragonomimus westermani berhabitat di paru-paru, cacing tersebut tergolong ke famili Turoglotrematidae. Laporan pertama kasus infeksi cacing ini di Taiwan dan menyebar tentang diagnosis ini. Untuk gambar bisa kita lihat pada gambar A, B, dan C untuk cacing Paragonimus westermani. Untuk anatominya, cacing dewasa ini bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Untuk sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan yang terletak berdamping sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduct ke uterus. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Oke, next. Cacing dewasa bertubuh tebal berwarna coklat tadi. Cacing dewasa biasanya ditemukan terbungkus dalam bronkiolus, paru-paru orang yang terinfeksi paragonomiasis. Biasanya, telur yang mengandung embrio atau zigot yang belum terselubung dikeluarkan bersama dahak ketika kapsul menutupi cacing dewasa pecah, namun beberapa telur mungkin tertelan bersama dahak melalui sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Bisa kita lihat di sini. Setelah itu, beberapa cacing dewasa yang lain terperangkap di jaringan paru-paru dan menghasilkan abses bronkial. Setelah telur mencapai air, diperlukan beberapa minggu agar berkembang menjadi merasidium. Merasidium berkembang sepenuhnya, menetas secara spontan, dan masing-masing harus menemukan dan menembus inang keong yang sesuai, yaitu genus Semisculus spira. Di sini. Terebia atau berutia dalam waktu 24 jam atau mati jika tidak menemukan keong tersebut. Setelah penetrasi di keong dan berkembang menjadi sporofista, selanjutnya berkembang menjadi redia di kelenjar pencernaan. Berkembang selanjutnya menjadi serkaria di jaringan keong dalam air selama 11 minggu. Setelah keong terinfeksi, serkaria memiliki ekor yang tidak digunakan untuk berenang. Sebaliknya digunakan untuk merangkak ke atas permukaan padat sampai mereka menemukan krustasea seperti kepiting air tawar dan udang karang. Krustasea sebagai inang perantara kedua dapat tertular karena makan keong yang terinfeksi cacing tersebut. Begitu masuk ke tubuh inang perantara, serkaria berada di otot insang dan organ dalam berkembang menjadi metaserkaria mentah atau dimasuk tidak matang. Metaserkaria berada di usus halus dan sebagai menembus dinding usus, cacing yang baru-baru saja menjadi dewasa tetap berada di usus halus beberapa hari sebelum memasuki kolum. Kemudian melintas diafragma dan pleura. Mereka masuk ke jaringan peribronchial paru-paru dan cacing terkapsulasi berpasangan oleh jaringan ikat inang dan berkembang. Kematangan seksual terjadi 8-12 minggu. Setelah migrasi, cacing dewasa muda sering menginfeksi organ lain, menghasilkan lesi ektopik karena reaksi inang. Pada ini akan menimbulkan gejala utama seperti sesak napas, disertai batuk, disertai darah, atau batuk berdarah kecoklatan. Seringkali gejala ini salah didiagnosis sebagai tuberkulosis. Oke, next. Untuk alat dan bahan, kita ada mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mesh stainless, dan sentrifuge. Untuk bahannya kita ada sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aqueous, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Untuk prosedur kerjanya, pemeriksaan serkaria, metode untuk menemukan serkaria Paragonomimus westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Untuk pemeriksaan metaserkaria, langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, yang kemudian ditekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Bisa kita lihat di sini gambarnya.
Setelah memecah, kita keluarkan dan kita letakkan di preparat. Metode koleksi metersarca di insang kepiting air tawar pada Nawa et al. 2014. Untuk pemeriksaan telur cacing, sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.